saya masih sayang sama kamu. Terus mencintamu. Loh, kamu masih di sini? Saya pikir udah pulang. Bentar lagi lah. Nanggung. Jarang-jarang kan gue datang ke acara begituan. Paling bentar lagi juga selesai. Ntar gue pulang. Seorang CEO grup besar menghadiri acara pernikahan saya dari awal sampai akhir. Tersanjung saya. Pakai nyumbang suara emasnya lagi. Iyalah. Beruntung lo pokoknya. Kapan lagi lo bisa denger gue nyanyi? Cuma di sini doang. Tumben kamu bawa tas kayak gitu. Saya jarang lihat. Ini. Bentar lagi lo bakalan tahu. Oke, ya udah, saya duluan ya. Bi. Bi, apa-apaan nih? Mau main borgol-borgolan lagi? Katanya kamu enak. Udah deh, lepasin deh. Kenapa sih Jul buru-buru banget? Udah gak sabaran. Mau malam pertama sama Lala. Bi! Itu yang kamu buang bukan kunci borgolnya kan? Ini kamu bercanda kan, Bi? Gue harus berterima kasih sama bocah yang kemarin. Karena dia, gue jadi dapat inspirasi untuk malam ini. Gue gak pernah seserius ini. Oh ya, lo penasaran kan? Gue bawa apaan di sini? Ismi itu... Ngomong yang jelas, Hasbi, kenapa? Tapi saya sudah berjanji sama Pak Hasbi untuk nggak kasih tahu siapa-siapa. Tapi saya nggak tega. Dia membawa sesuatu ke sana, Pak. Bawa apa? Iya, ini bom waktu. Ya, 30 menit lagi bakal meledak. Memang radiusnya sih nggak terlalu besar, paling cuma 8 meter. Tapi cukup lah buat ledakin kita berdua. Sekarang yang penting lu nggak akan bisa kemana-mana. Karena kemanapun gue pergi, lu pasti bakalan ikut. Jangan main-main ya, Hasbi. Ini urusannya nyawa. Kalau kamu bercanda, ini nggak lucu. Gue udah bilang sama lo kan, Julian. Gue nggak pernah seserius ini. Dan sebaiknya lo hati-hati ya. Karena yang ada di tas ini cuma timer. Tapi bom aslinya ada di badan gue. Dan lo juga harus ingat, bom ini sensitif. Terkena goncangan sedikit, bisa aja meledak sebelum waktunya. Bi, kalau kamu mau nyelakain saya, mau ngabisin saya, nggak usah kayak gini caranya, Bi. Ikut gua sekarang yuk. Kita ke atas. Kita nikmatin bintang-bintang di malam hari. Menjelang detik-detik terakhir hidup kita. Yuk.
Hasbi membawa bom, Pak. Yang ditempelin di badannya dan ingin meledakin dirinya bersama Pak Julian. Kenapa lo biarin Hasbi ngelakuin hal kayak gini, ha? Saya hanya menjalani perintah Pak Hasbi, Pak. Mas Julian udah selesai belum ya? Beres-beres ya. Mas, maaf. Lihat suami saya nggak, Mas Julian? Suami Mbak tadi saya lihat ke toilet ya Mbak. Cuma memang sudah agak lama belum balik lagi ke ruang mempelai Mbak. Oh ya udah, makasih ya. Mari Mbak. Ya. Lama banget Mas Julian ke toiletnya. Ini bukannya cincin nikahnya aku sama Hasbi yang tadi ya? Berarti Hasbi kesini juga? Hasbi ketemu sama Mas Julian di sini. Mbak kita harus keluar sekarang Mbak. Saya dapat instruksi untuk evakuasi ke gedung sebelah Mbak. Ada apa Mas? Saya juga kurang tahu Mbak. Yang jelas kita harus keluar dari sini sekarang Mbak. Ayo Mbak. Mas Julian nggak ada lagi. Pak, Megi, Pak, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Tapi Mas Julian nggak ada. Gak apa-apa. Ini itu sebenarnya ada apa sih, Randy? Kita dievakuasi ke sini, Chef. Tadi saya dengar di gedung sebelah ada orang yang mengancam untuk meledakkan dirinya. Mana katanya semuanya belum sempat evakuasi, Kak. Mbak kan yang tadi siang jadi mempelai wanita di acara nikahan di gedung sebelah kan? Iya, betul Pak. Itu Mbak, tadi saya lihat suami Mbak, dia dibawa sama orang yang ngancem mau ledakin dirinya sendiri Mbak. Sekarang suami saya kemana? Ke aula atas di gedung sebelah. Kalala, bentar. Sayangnya, di tengah-tengah kota seperti ini, kita nggak bisa ngeliat bintang. Coba aja, kalau lo bikin acara di venue yang kemarin, yakin gue, pasti cakep. Sebenarnya, gue ngajakin lo kesini tuh, gue sengaja. Gue pengen ngomong hati ke hati sama lo. Sebelum kita berdua, boom, meledak, hancur lebur. Padahal saya berharap kamu itu benar-benar berubah, Bi. Gak cuma lo yang berharap begitu, gue juga sama. Tapi lo sama Lala ketipu. Gak cuma kalian berdua kok, gue juga sama. Diri gue juga ketipu. Hasbi si green flag itu gak akan pernah ada. Dan gak ada yang pernah ngarapin itu ada juga sih. Jadi ya udah. Aku rasa ada baiknya kita begini. Lu sama gue di sini. Gue gak bisa miliki Lala, lu juga gak bisa miliki Lala.
kamu itu belum bisa ngerelain Lala. Kalau kamu benar-benar cinta sama dia, harusnya kamu bisa ngerelain dia, suruh dia pilih siapa yang bisa bikin dia bahagia. Bukannya malah kayak gini. Cinta. Aku rasa, yang aku rasain ini bukan cinta. Tapi kalau menurut Riko, ini tuh obsesi. Tapi aku rasa Riko pun salah. Aku rasa bukan itu juga. Gua cuma mau nunjukin aja kalau akhirnya tetap gue yang menang. Kalau gue nggak bisa miliki Lala, lo juga nggak boleh miliki Lala. Aku harus apa sekarang? Apa aku nekat dan coba tarik paksa peledak dari badannya itu ya? Daripada harus pasrah kayak gini. Mas Julian. Jadi orang yang mau meledakkan diri itu kamu. Ih, kenapa sih lo harus ngelakuin hal bodoh kayak gini? Kasbi. Hasbi, lo tuh gak punya otak ya? Lah, mendingan kamu suruh teman-teman kamu tuh pergi dari sini. Aku udah sengaja ngasih tahu security gedung ini untuk evakuasi semuanya. Ngapain lagi kamu kesini? Lah, kamu pergi ya sekarang. Gak usah khawatirin aku ya. Biar aku yang ngurus di sini. Oke? Mbak, kalau Hasbi sampai nekat gimana? Aku percaya sama Allah. Allah pasti akan melindungi aku sama Mas Julian. Ini aku minta tolong sama kamu ya. Cari alat yang bisa putusin tali borgol itu. Ya. Dan evakuasi orang-orang yang masih ada di sini. Tolong. Kita nggak tahu kemungkinan terburuknya. Tapi Mbak, Rini, tolong. Ya. Lala.
Stop! Satu langkah lagi. Kalau kamu berani, aku akan nekat. Untuk terjun ke bawah. Kalau aku loncat, suami kamu ini yang paling ganteng juga pasti ikutan terjun. Sekarang kamu pergi aja dari sini. Biarkan kami berdua yang meledak. Satu lagi. Kalau kita berdua pergi, sedia jangan lama-lama ya. Ya Allah, tolong berikanlah aku petunjuk dan kemudahan untuk menghadapi ini. Dan coba lo cari alat apa gitu loh yang buat bisa mecahin borgol ya. Ini gue sama Excel bakal keliling dulu sekitar sini, siapa tahu ada orang yang belum dievakuasi. Oke. Mau ke ya. Alat-alat kecil kayak gini nggak bisa matiin borgol. Ya Allah, semoga gue dapat alat yang kuat untuk matiin borgol. Ayo Dan. Tolong! Mbak. Mas, tolongin teman saya, Mas. Tadi dia sempat pingsan gara-gara evakuasi keramaian itu. Mas, tolongin teman saya. Iya. Sebentar. Maaf. Kita bantu atas. Pelan-pelan ya. Maju. Oh ya, ayo. Mas, saya bantu. Ayo. Aku harus bisa bikin Hasbi mendekat ke sini supaya Mas Julian bisa ambil barang itu. Hasbi, kalau kamu ngelakuin semua ini, kamu hanya akan mati konyol, Hasbi. Kamu ngomong begitu karena Julian terseret di sini. Coba kalau nggak ada Julian, apa kamu akan kesini? Apa kamu akan ngelakuin hal yang sama? Aku mohon banget, Hasbi. Kita pikirin solusinya sama-sama kalau memang kamu ada masalah. Solusi? Gak ada solusi lah. Dan lagian aku juga gak punya masalah apapun. Jadi solusi buat apa? Masih banyak banget hal-hal yang bisa kamu lakuin, Hasbi, di dunia ini. Masih banyak orang-orang yang sayang sama kamu. Lah. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu kan. Kalaupun aku mati, gak ada satu orang pun yang peduli sama aku. Harusnya kamu nggak nyelamatin aku pas di jurang waktu itu. Nah sekarang aku yakin banget, kamu menyesal kan? Kamu biarin aku hidup, ngasih aku kesempatan hidup yang kedua. Saya nggak pernah punya pikiran seperti itu. Saya yakin setiap orang punya kesempatan kedua untuk hidup lebih baik lagi. Alah, omong kosong. Aku nggak pernah mau denger lagi kata-kata itu dari kamu. Kamu ingat itu ya. Kamu yang salah. Kamu datang duluan ke kehidupan aku. Kamu nawarin diri kamu, terus kamu pergi gitu aja.
Sekarang kamu ngomongin soal masalah kesempatan hidup. Kamu bisa cuma ngomong doang lah. Ngomong doang. Oh sebentar. Apa kamu mendekat ke sini? Kamu berharap aku bisa lengah? Hah? Mas, lagi jadi apa mas? Kita harus segera keluar dari sini mas untuk evakuasi. Sebelum bom meledak. Enggak. Saya nggak akan keluar ninggalin kakak saya dan kakak ipar saya. Saya butuh... Ini pasti bisa matiin borgol. Pak, saya pinjam nih ya. Makasih. Ayo bu! Ayo pak, bu! Buruan lewat sini! Kita harus ke gedung sebelah! Ayo buruan! Ayo! Halo guys, saya melaporkan dari kejadian lokasi pernikahan ada ancaman bom. Gak usah khawatir, saya akan melaporkan langsung dari lokasi. Mas, evakuasi! Malah asik lain. Kalau bom meledak percuma mengurus lu banyak. Ayo, kedua sebelah, ayo cepetan, cepetan. Ayo. Lah, kalau kamu masih bersikeras mau mendekat, aku nggak akan ngelarang kamu lagi. Silakan, silakan gabung sama kami. Kita meledak bareng. Hala, kamu lebih baik pergi dari sini ya. Kamu bisa bahaya kalau di sini terus. Enggak. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendirian di sini, Mas. Kita akan hadapin semua ini sama-sama. Ya Allah, aku harus apa? Aku harus bisa bikin Hasbi nggak fokus. Tapi gimana caranya? Apa aku harus berbohong? Hasbi, tolong dengerin aku. Ah udah, cukup lah. Tolong dengerin. Kalau kamu berniat mau bikin aku lengah dengan omongan kamu itu, lupakan. Dengerin kali ini aja. Kadang ada kalanya saya nih mau ngulang semua ini. Saya berharap saya bisa mengulang waktu. Dan saya mau kita membuka lembaran baru dari awal. Saya sama kamu, Hasbi. Karena saya masih cinta sama kamu. Lala, dia pasti sengaja mau bikin Hasbi lengah. Aku harus gunain kesempatan ini. Lah, udah deh. Jangan berharap aku bisa percaya sama omongan kamu barusan. Gak mungkin. Enggak, saya nggak bercanda. Saya serius, Hasbi. Ini. Ini buktinya. Saya nggak bercanda, Hasbi. Saya masih sayang sama kamu.
Kau masih cinta sama aku? Ya, Kamu nggak bohong kan? saya nggak bohong. Rin, lo harus cepet-cepet pergi jauh dari sini ya. Cari tempat yang aman. Biar gue yang ngurus Pak Julian, Sevla, sama Ardan. Lo mau balik ke atas? Enggak. Mending lo cari pertolongan di luar. Lo terlalu nekat kalau naik sendirian. Rin, insya Allah aku aman. Doain aku ya. Mana Hasbi? Mana Hasbi? Di atas. Sal, udah lo mending naik sama dia. Tapi please, hati-hati. Gue gak mau sampai lo kenapa-napa. Iya sayang. Aku sayang sama kamu. I love you. Kunci borgolnya. Kuncinya ada di Hasbi kan, Mas? Kuncinya udah dibuang, lah. Udah dia buang ke toilet. Astagfirullah. Terus gimana caranya Mas bisa lepas? Tunggu, aku bawa aja bomnya jauh dari sini ya, Mas. Bomnya tuh bukan ada di tasnya, lah. Tapi ada di badannya Hasbi. Pak Julian. Dan Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. dikit lagi, Dan. Pak Julian, Kalala, ayo kita keluar. Bomnya masih di badan Hasbi. Kita nggak bisa ninggalin dia kayak gini, Dan. Dan, buka tasnya, Dan. Hati-hati, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Hasbi, kenapa nekat banget sih? Kita nggak akan sempat buka ini semua. Lah, kamu pergi ya? Kamu pergi sekarang. Enggak. Aku ke bawah cari apapun yang bisa potong ini ya, Kak. Oke. Dan, kamu dengar saya.
kamu sekarang pergi bawa kakak kamu, ya. Enggak. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendirian di sini, Mas. Tenang ya, Nak. Aku pasti bawa Hasbi pergi dari sini dengan selamat, ya. Dan aku pasti bakal pulang ke kamu. Ya, aku janji. Ini kan hari pertama pernikahan kita. Ya. Tolong kamu pergi ya. Mas janji nanti kita akan ketemu lagi ya. Aku tunggu Mas. Ya, aku janji. Hati-hati Pak. Iya. Ya kalau nggak. Kalau nggak, ayo Pak. Hati-hati Kak. Dan sekolah. Oh, Pak Julian mana? Pak Julian masih di atas, Kak. Sama Kak Hasbi. Astagfirullahaladzim. Yaudah, sekarang juga lo bawa Sekolah pergi dari sini ya. Biar gue yang ngurus sama Riko. Iya, Kak. Ayo, Kak. Pak Julian. Pak. Kita harus buka tali ini ya. Ini bom. Kalau nggak kenapa-napa kan? Nggak ada yang luka kan? Kakak nggak apa-apa. Tapi kakak khawatir banget. Takut Mas Julian kenapa-napa deh. Insya Allah, Kak. Pak Julian nggak kenapa-napa. Sekarang kita doa sama-sama, yuk. Pak, talinya masih banyak, Pak. Tapi sisa waktu tinggal dikit, Pak. Udah, kalian pergi aja. Kita harus bawa Hasbi keluar bareng-bareng ya. Enggak, Hasbi biar jadi tanggung jawab gua. Kalian jangan pertaruhkan nyawa kalian demi Hasbi. Pak, ayo Pak, kita harus pergi, Pak. Ingat, Chef Lala di depan, Pak. Dan saya yakin Chef Lala mau Bapak selamat. Ayo Pak, pasti bener. Pergi aja dulu. Ayo Pak, cepet Pak. Sol, bentar Sol. Saya khawatir sama mereka, Sol. Kita harus pastiin Hasbi sama Riko ngelepas bomnya, Sol. Saya nggak bisa ninggalin mereka kayak gitu aja. Sebenarnya saya juga khawatir, Pak, sama mereka. Tapi kita harus ke gedung sebelah, Pak. Karena saya yakin Chef Lala khawatir sama Bapak. Ya udah kalau gitu kita ke gedung sebelah. Ya Allah.
Tolong selamatkanlah Mas Julian dan Mas Axel. Lindungilah mereka ya Allah. Semoga Mas Julian dan Mas Axel bisa kembali ke sini dalam keadaan sehat. Selamat ya Allah. Mak, kamu yang sabar ya. Aku juga khawatir, cuman yang bisa kita lakuin sekarang cuman berdoa. Aku takut, Rin. Aku takut banget Mas Julian kenapa-napa. Aku gak sanggup kalau itu sampai terjadi. Aku gak sanggup. Bi, please, ayo. Please. Ayo, Bi. Kita harus selamat, Bi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas Julian, kamu tahu di mana sih? Kamu gak apa-apa kan, Rin? Kamu gak apa-apa nggak? Iya, aku aman. Allah. Mas Julian. Jangan! Kamu jangan! Suruh aku pergi. Tapi Mas, kenapa bikin aku secemas ini? Kenapa, Mas? Maaf ya. Maafin aku. Maafin aku nggak akan kayak gitu lagi lah. Aku nggak akan bikin kamu khawatir lagi ya. Maafin aku ya. Yang penting sekarang aku baik-baik aja. Jangan kayak gitu lagi ya. Aku mohon. Iya, aku janji.
Please, Bi. Hasbila. Mana sih tuh orang? Mau janjian di sini malah nggak datang. Pokoknya aku harus desak dia buat kasih tahu siapa bosnya. Terjadi ledakan kecil di gedung Aditya Warman yang sempat menghanguskan satu aula. Beruntung, mobil pemadam kebakaran datang tepat waktu, sehingga api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa di kejadian ini. Ini kan tempat nikahan Julian sama Lala tadi. Kok bisa meledak? Masa iya kebetulan? Gak mungkin, ini pasti ada sesuatu. Kurang ajar lu ya. Dipecat lo sini. Banget lo. Loh, itu kan orang yang janjian sama aku di sini. Kenapa dia dipukulin? Gua hanya menjalankan perintah. Tapi lo hampir aja ngecelakain anak bos kita, tau nggak? Hah? Lo bersekongkol sama Pak Hasbi tanpa sepengetahuan Pak Riko. Bang, Sekongkol dengan Hasbi. Oh, jadi dia itu anak buahnya Hasbi, si mantan suami yang berlagak jadi pangeran pelindungnya Lala. Hah, padahal laganya aja udah gak peduli sama Lala. Tapi kenyataannya masih mau juga tuh sama Lala. Pantesan aja dia mau bantu gue diam-diam. Bagus deh, Dewi keberuntungan selalu berpihak ke gue.